Halo semuanya, balik lagi bareng Dias di sini. Kali ini gue bareng teman gue, Rizky. Kali ini kita lagi ada di stasiun Bogor. Kira-kira kita mau ngapain? Ikutin terus. KRL merupakan salah satu moda transportasi umum yang banyak diminati oleh banyak orang. Khususnya mereka yang domisilinya ada di daerah Jabodetabek. Berbagai kalangan dapat kita jumpai ketika kita menaiki KRL. Namun, semenjak pandemi COVID-19 ini eksis di Indonesia, KRL mulai kehilangan banyak pengguna setianya. Berdasarkan data dari PT Kereta Komuter Lain Indonesia, terhitung dari tahun 2020 kemarin, pengguna KRL turun sebanyak 54% di angka 154,6 juta pengguna. Alasan turunnya minat pengguna KRL sendiri tak lain tak bukan karena mereka takut akan tertular virus COVID-19 ini. Nah, jadi kali ini gue di stasiun Bogor itu gue mau ngajakin ini teman gue yang katanya takut banget naik KRL nih di masa pandemi ini. Gimana, Riz? Sebenarnya gue bukan ketakut sih, tapi gue lebih ke menjaga aja gitu. Karena kan di KRL itu gimana ya, kita kan bertemu dengan banyak orang, di mana orang-orang itu nggak kita kenal juga kan sebenarnya gitu. Kita nggak tahu dia habis dari mana, dia dari mana, dan sementara gue juga ada keluarga di rumah yang masih harus gue lindungi lah gitu. Jadi kayak gue masih agak takut aja sih kalau naik KRL, gue bersinggungan dengan banyak orang. Dari arah utara, jalur 3 dari arah utara kembali disiapkan Dan masuk KRL ditambah, nomor tujuan. jadi sekarang gue kalau ke kantor ya gue gak naik KRL, tapi gue naik motor. Karena menurut gue justru lebih aman naik motor, karena ya gue sendiri aja gitu kan kalau naik motor. Oh, jadi lu lebih prefer Bogor Jakarta naik motor dibanding naik KRL? Iya. Wow, ternyata tangguh juga nih teman gue satu ini. Kali ini gue bakalan nunjukin lu kalau KRL itu udah aman buat dinaikin. So, check it out. Nah teman-teman, protokol kesehatan yang dilaksanakan di dalam kereta pun sangat ketat loh. Setiap bangku panjang hanya dapat diisi oleh 4 orang penumpang saja. Sedangkan hanya 2 penumpang yang boleh duduk di kursi prioritas. Tak hanya penumpang yang duduk, penumpang yang berdiri pun diatur jaraknya dan posisi berdirinya. Penumpang yang berdiri tidak boleh berdiri saling berhadapan dengan penumpang yang lainnya. Oh ya, protokol kesehatan ini tidak hanya berlaku di dalam kereta, melainkan juga di area sekitar stasiun. Protokol kesehatan ini juga berlaku di peron tempat para penumpang menunggu kereta. Iya, jadi sekarang ini gue udah sampai di stasiun Sudirman. Gimana, Riz? Tanggapan lu pas naik KRL di masa pandemi ini? Ternyata pas gue naik nggak parah-parah banget sesuai kayak yang gue pikirin sih ya. Ternyata maksudnya kayak ternyata tuh di sini kita ngejaga jarak banget, prokesnya tuh benar-benar diperhatikan, dan semua orang tuh diwajibkan pakai masker itu sih. Jadi kayak gue ngerasa aman lah gitu di komuter lain ini gitu. Terus apalagi ya, jadi setiap beberapa menit sekali tuh ada penjaga yang ngejaga gitu. Jadi kalau ada yang tidak jaga jarak, kalau ada yang nurunin masker, atau kalau ada yang ngobrol di dalam kereta, dia ingetin gitu. Jadi kayak enak aja sih, semua tertib gitu. Oke, jadi setelah lu naik KRL nih, lu lebih prefer naik motoran atau keretaan? Setelah ngerasain sendiri, gue jadi cukup oke juga nih ya kayaknya naik kereta gitu ya. Maksudnya kayak kalau di motor kan capek juga ya, kita tiap hari habis mau kerja, balik kerja, kita berkendara, kita nyetir sendiri tuh capek gitu kan. Kalau di kereta kan minimal walaupun kita gak duduk, kita tinggal nunggu doang lah gitu. Ditambah kan karena prokes juga kan, dan ditambah enaknya kalau misalnya di kereta tuh kita bisa berinteraksi sama banyak orang. Jadi kayak misalnya kalau kita lagi nunggu kereta nih di stasiun, jadi nanti kita bisa ngobrol sama orang-orang gitu. Kita bisa ngobrol, sharing. Jadi kan asik lah, kita dapat koneksi, dapat teman-teman baru gitu. Yaudah, mungkin segitu aja perjalanan kita kali ini. See you next time, dan stay safe and stay healthy. Bye. Buat teman-teman yang masih takut untuk naik KRL, nih berikut ini ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan ketika ingin menggunakan KRL. Yang pertama, kamu harus memakai masker KN95 atau masker KF94. Kalau nggak ada, kamu dapat memakai masker medis yang didobelkan dengan masker kain. Selanjutnya,
kamu bisa datang ke stasiun keberangkatan kamu. Lalu, di sana, kamu scan barcode di aplikasi Peduli Lindungi. Bila tidak ada kuota internet, kamu bisa menunjukkan kartu vaksin kepada petugas yang sedang bertugas. Setelah itu, kamu bisa cek suhu tubuh kamu yang sudah bekerja otomatis memindai suhu tubuh kamu. Setelah itu, baru deh kamu dapat menempelkan kartu tiketmu seperti biasa.